Pak Dirjen, ini sebenarnya juga mengagetkan kita semua begitu ya, kecelakaan bus maut yang juga ada 11 orang meninggal dunia di situ. Catatan dari Kementerian Perhubungan setelah evaluasi dan juga pendalaman atau investigasi seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Yang pertama, saya turut berduka cita, prihatin dengan kondisi situasi kemarin ya. Investigasi pasti kita lakukan dan itu sudah dari kemarin kita investigasi sampai ke Wonogiri, karena ini kan bisnya ada di Wonogiri yang berusaha sampai ke sana. Ya, kami menyelesaikan dari kewenangan kami sebagai Dirjen Perhubungan Darat berkaitan dengan masalah kelaikan, perizinan dan sampai ke akar bis dari mana, tahun berapa, karoserinya bagaimana. Ini semua mulai dari kemarin dan sampai hari ini kami investigasi kepada pemilik bisnya itu untuk mencapai titik terang secara menyeluruh dan untuk menjadi pelajaran dan evaluasi serta mengambil kebijakan untuk yang lainnya, bukan hanya kasus ini saja. Itu kami kerjakan dan siang ini juga bersama KNKT juga sudah turun hari ini untuk bisa mengecek secara keseluruhan apa sih penyebabnya terjadinya kasus ini. Itu. Oke, Pak Dirjen, 3 hal yang mungkin kalau saya dan Ratih ini mengatakan bus ini sebetulnya tidak layak untuk beroperasi begitu, Pak. Satu adalah tidak ada izin. Nah, saya mohon dibantu izin apa yang dimaksud ini. Lalu yang kedua sempat mengalami remblong 2 kali katanya begitu. Lalu yang ketiga, Pak, itu dia. Bapak mengatakan tadi kan di Wonogiri. Lalu ini ternyata sudah dibelilah oleh pengusaha di Bekasi yang kemudian digunakan oleh anak-anak di Depok ini begitu. Silakan mungkin Pak Dirjen, ini kita terang benderangkan Pak informasi. Belum lagi kabarnya bus ini juga ada perubahan atau modifikasi spek sehingga mengganggu stabilitas, Pak. Oke, terima kasih. Jadi benar bahwa setiap bis yang beroperasional itu harus berizin. Kalau dia antar provinsi dan pariwisata itu perizinannya ada di Perhubungan Darat. Kalau dia beroperasi di provinsi ada di Dinas Perhubungan Provinsi. Itu tingkatan perizinannya ya. Gunanya untuk kita mengontrol. Dan setiap kendaraan angkutan umum publik itu setiap 6 bulan itu wajib uji kir kendaraan untuk mengetahui tentang teknis layak atau tidak. Kalau bis ini kan ini Putra Fajar ini sudah 2 kali berpindah tangan. Dan yang terakhir ini dia tidak melakukan pengurusan perizinan dan tidak melakukan ujinya udah mati tanggal 6 Desember tahun 2023 kemarin. Ya. Jadi kontrol. Kalau setiap yang diizinkan oleh kementerian maupun dinas pasti ada kontrol. Gitu, ya. Pasti ada kontrol. Ini di luar kontrol. Ada pengawasan lah. Ada pengawasan. Dan dari KIR itu juga bisa diketahui bahwa sebenarnya mobil ini atau kendaraan ini bermasalah atau tidak begitu ya? Iya. Layak atau tidak jalan ya? Tadi yang sampaikan bahwa terjadi 2 kali itu ya karena selama ini tidak pernah dirawat dengan baik, tidak pernah dilakukan uji KIR. Yang salah siapa? Apakah pengemudinya, pengusahanya, pemiliknya yang salah? Ya, pemiliknya yang salah. Makanya saya juga menekankan ya pemilik, pengusahanya, jadikan dia tersangka gitu. Jangan hanya sopir kan hanya mengendarai apa yang sudah disiapkan oleh manajemen perusahaan itu bahwa kendaraan itu jalan. Gitu. Nah itu yang perlu kita bersama-sama mendorong itu gitu ya agar ada tanggung jawab bagi seorang pengusaha kalau dia bermain. Ada berapa armada si pengusaha ini? Atau PO bus? Itu sebenarnya PO itu PT HG di Wonogiri itu perizinannya itu bis antar kabupaten di provinsi. Tapi ternyata jadi, digunakan untuk dia itu yang pariwisatanya itu yang awal-awalnya itu tidak ada pengurus perizinan untuk pariwisatanya itu. Jadi kami tidak bisa memonitor tentang perizinan itu gitu ya. Ya itu yang
kita sayangkan masalah tanggung jawab. Iya. Ya makanya karena dilalai dengan tanggung jawabnya ya kita mendorong pengusahanya, pemiliknya harus menjadi tersangka gitu. Jadi